Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Fadil. Dan di video ketiga kali ini kita akan membuat program pertama kita menggunakan bahasa TypeScript. Dan kita sekaligus juga ya melakukan kompilasi pertama kali kita. Nah, sekedar kita mengulas apa yang sudah kita bahas di video pertama bahwa cara kerja TypeScript ini menerima file input. File input ini berupa file TypeScript tentunya dengan ekstensi .ts. Nah, setelah itu input ini dilakukan proses kompilasi menggunakan TSC. Apa itu TSC? TSC adalah TypeScript Compiler. Setelah dilakukan proses kompilasi, hasil kompilasi tersebut yaitu outputnya, yaitu file JavaScript-nya. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Kita punya sebuah file input yaitu index.ts ya. Kemudian kita lakukan proses kompilasi menggunakan TypeScript compiler. Jadi pastikan dulu di video kedua yang lalu kalian sudah menginstal TypeScript terutama. Proses kompilasi ini kalau sudah install TypeScript compiler atau TypeScript, kita bisa menggunakan perintah tsc TypeScript compiler spasi nama file TypeScript inputan kita ya. Setelah kita menjalankan perintah ini untuk melakukan proses kompilasi, maka dihasilkan file output yaitu file JavaScript yang ekstensinya .js ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah memahami cara kerja TypeScript, ini sebenarnya simple saja. File index.js ini bisa dieksekusi nantinya menggunakan Node.js atau kalian bisa menggunakan sebagai source file di HTML script kalian. Oke, langsung saja kita coba praktekkan ya, melakukan kompilasi pertama kali. Baik, saya menggunakan aplikasi terminal yang namanya Gitbash ya. Teman-teman bisa menggunakan Gitbash seperti yang saya gunakan, atau kalian bisa gunakan command prompt, PowerShell, atau kalian bisa gunakan terminalnya di macOS atau Linux juga tidak masalah ya. Cuman saya menggunakan Gitbash ini supaya saya juga bisa menuliskan perintah-perintah yang sudah cukup familiar dengan perintah Unix atau di Linux. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti ini. Oke, jadi di sini saya berada di folder developments ya. Jadi di folder home, kemudian di developments. Kalian bisa buat di mana saja sih sebenarnya, tidak masalah. Jadi foldernya masih kosong. Jadi saya akan buat directory baru ya, menggunakan perintah mkdir make directory. Bikin directory atau folder baru bebas namanya. Saya buat di sini belajar TypeScript. Nah, kita lihat folder belajar TypeScript-nya sudah ada. Sekarang kita tinggal masuk dengan cara cd belajar TypeScript. Kita sudah masuk di belajar TypeScript. Nah, sekarang kita akan ngebuka folder ini di kode editor favorit kalian ya. Kita akan gunakan atau saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editor saya yang akan saya gunakan. Dan cara membuka folder ini di Visual Studio Code sangat mudah ya. Kalau kalian sudah menginstal Visual Studio Code, kalian bisa menggunakan perintah kode spasi titik. Artinya, buka Visual Studio Code, kemudian buka folder yang saat ini. Yang titik ini artinya folder saat ini, yaitu folder belajar TypeScript. Nah, langsung saja enter. Tunggu beberapa saat sampai VS Code-nya terbuka. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Get started bisa kita close ya. Kemudian di Explorer sini ini sudah kita import belajar TypeScript-nya.
kita akan buat satu folder baru. Kenapa satu folder baru? Karena kita akan bekerja dengan dua buah file. Pertama, kita cukup bikin satu buah file nantinya, file TypeScript. Nanti kita akan lakukan compile. Setelah di-compile, nanti akan nge-generate file baru, yaitu JavaScript-nya. Jadi, kita setiap video, kita akan buat per folder. Nah, kalian tinggal klik icon new folder di sini. Karena di sini merupakan video ketiga, jadi saya tinggal tulis 03 strip. Di sini misalkan apa? Hello strip word. Saya buatnya penamanya menggunakan kebabcase ya, biar bisa diakses dengan mudah oleh aplikasi terminal kita. Oke, setelah itu kita akan bikin satu buah file baru ya. Klik aja new file di sini. Kita buat index.ts sebagai file input kita yang saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Di sini kita akan buat file TypeScript terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah itu di dalam file index.ts kita akan buat satu baris kode yang sederhana. Misalkan hello world ya, yang standar-standar saja. Karena TypeScript dibuat di atas JavaScript sesuai pembahasan kita sebelumnya, maka kita bisa gunakan sintaks outputnya punya JavaScript. Tidak lain tidak bukan adalah console.log. Nah, di dalamnya kita masukkan string hello world. Jadi saya berasumsi sebelumnya teman-teman sudah memahami JavaScript. Jadi harusnya console.log ini teman-teman juga sudah mengerti ini kegunaannya untuk apa? Ya, cetak tulisan di output ya. Kemudian kita save, Ctrl S, dan setelah kita membuat file index.typescript ini, kita akan lakukan kompilasi. Oke. Jadi di terminal sini saya clear dulu. Saya kembali lagi ke Gitbase yang ini tadi. Pertama pastikan dulu ya TypeScript sudah diinstal. Caranya ketik tsc-v. Kita cek versinya. TypeScript versinya 4.9.4 ya. Kemudian kita akan masuk ke folder 03 hello world tadi. Jadi kita cd 03, pencet aja tab hello world ya. Enter. Nah, setelah itu kita akan membuat atau ngekompilasi file index.ts. Nanti kita akan ngecompile menjadi output yang ekstensinya .js atau JavaScript. Nah, untuk melakukan compile atau kompilasi, kita akan gunakan perintah tsc TypeScript compiler spasi nama file inputnya apa? File input kita kan index.ts. Jadi kita tinggal tsc spasi index.ts. Tekan aja enter. Tunggu beberapa saat, maka di sini kalian bisa lihat bahwa file index.js juga sudah di generate sebagai output atau hasil kompilasi yang sudah kita lakukan di sini. Jadi cukup sederhana ya. Jadi kalau kita lihat isinya ya pada dasarnya sama saja gitu ya. Cuman nanti di materi-materi selanjutnya mungkin kita akan ngebahas tentang compile lebih jauh seperti itu. Tapi yang jelas kita sudah melakukan kompilasi pertama kali kita. Nah, file inilah yang akan kita eksekusi ya. Nah, sekarang kita bisa saja ya melakukan eksekusi seperti biasanya menggunakan Node.js. Kita akan eksekusi index.js ya dengan cara node spasi index.js. Kita lihat hasilnya sudah muncul outputnya hello world seperti itu ya. Atau teman-teman bisa coba-coba explore lagi sintaks. Kalian bisa mencoba sintaks JavaScript, kalian compile, terus kalian lihat hasilnya ya harusnya dikompilasi menjadi index.js.
Mungkin terlihat ini sama saja apa yang ada di TS, apa yang ada di JS, tapi di video-video selanjutnya ketika kita sudah menggunakan typing system atau static typing seperti itu, maka nanti kita akan melihat kebermanfaatan dari TypeScript ini. Dan mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.